kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompoknya. Hai semua, perkenalkan nama saya Raffi Mirian Gosang. Di sini saya sebagai PIC 1. Saya membuat kuesioner menggunakan Microsoft Form dan membagikannya ke subjek penelitian. Halo semuanya, nama saya Rafsan Jani Yuda Pamungkas. Di sini saya sebagai PIC 2. Saya bertanggung jawab dalam menguji dan menganalisis respon dari kuesioner menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan cara reliabilitas internal atau Crunchbench Alpha. Semua, perkenalkan nama saya Liara. Di sini saya sebagai PIC 3. Tugas saya adalah menyusun ringkasan hasil menggunakan Microsoft Excel. Nah, nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Oke, ikutin. Hai teman-teman, perkenalin juga aku Keisha-Lee, aku selaku PIC 4 dalam project ini. Nah teman-teman, tanggung jawab aku adalah untuk memindahkan apa yang telah dilakukan oleh PIC 1 sampai PIC ketiga ke dalam Microsoft Word. Nah disitu ntar aku bakal jelasin gimana sih caranya aku pindahinnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yohanes. Di sini aku sebagai PIC 5 dalam proyek ini dan tanggung jawab aku adalah memasukkan ringkasan yang telah dikerjakan oleh PIC 3 yaitu deskriptif statistik. Dan aku juga memasukkan beberapa screenshot dari pertanyaan kuesioner dan juga aktivitas yang ada di Teams. Terima kasih. Nah, untuk mengerjakan proyek ini, salah satu aktivitas grup kita adalah video call. Cuplikannya ada di sini. Ayo kita masuk ke presentasi. Hai, kembali lagi bersama saya PIC 1. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat kuesioner menggunakan Microsoft Form. Sebelum kita membuat kuesioner, kita harus terlebih dahulu sign in ke akun Microsoft kita. Nah, setelah kita sign in, akan muncul tampilan layar seperti ini. Selanjutnya, kita menekan tombol plus yang terdapat di sudut kiri layar, lalu kita tekan tombol form. Setelah menekan tombol form, kita akan dibawa ke tab baru. Nah, di tab baru ini kita akan menuliskan kuesioner kita. Selanjutnya, kita menekan tombol add new, lalu memilih choice. Kita memilih choice karena jawaban kuesioner kita ini berbentuk pilihan atau option. Lalu, kita tinggal menuliskan pertanyaan dan opsinya. Karena opsi kuesioner ini ada 5, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, maka saya menambahkan optionnya dengan menekan tombol add option. Setelah menyelesaikan pertanyaan pertama, saya menekan tombol duplicate, di mana tombol duplicate ini akan menduplikasi pertanyaan dan opsi ke pertanyaan kedua. Karena saya ingin agar hanya opsinya saja yang tetap sama, sehingga saya mengganti pertanyaannya. Dalam kuesioner ini terdapat 7 pertanyaan, sehingga saya mengulang langkah ini sampai ke pertanyaan ke-7. Setelah selesai, saya men-scroll sampai ke atas dan di sini kita bisa melihat ada tulisan Untitled Form. Nah, Untitled Form ini merupakan judul dari kuesioner kita, maka kita harus menggantinya dengan judul kuesioner kita. Di sini saya menggantinya dengan kuesioner peran platform Microsoft Teams dalam membantu kegiatan kolaborasi pembelajaran mahasiswa. Lalu kita juga dapat menambahkan deskripsinya. Deskripsi ini berguna untuk membantu responden mengetahui kegunaan atau garis besar kuesioner kita. Setelah semua selesai, kita tinggal menekan tombol share yang ada di kanan atas lalu mengganti opsi only people in my organization can respond menjadi anyone can respond. Karena kita ingin agar semua responden dapat merespon kuesioner kita. Nah, selanjutnya kita menekan tombol copy. Nah, di sini kita sudah mengcopy link kuesioner kita. Nah, kita tinggal mencari aplikasi untuk membagikan kuesioner ini. Saya menggunakan aplikasi Teams dan Line untuk membagikannya ke teman kelompok dan juga teman kelas. Sebelum membagikannya ke responden, saya membuat wording kuesioner saya terlebih dahulu, lalu saya paste link yang tadi, dan saya share ke responden. Lupa, kita juga dapat menutup dan meng-end kuesioner kita. Karena kuesioner ini hanya mengambil waktu 1 hari, maka saya kembali ke Microsoft Teams, lalu menekan titik 3 yang ada di ujung kanan dan mencentang tombol end date. Di sini kita bisa mengganti kapan end date dan waktunya.
Setelah kuesioner end, maka responden baru sudah tidak bisa memberikan respon ke kuesioner kita karena ada jangka waktunya. Selanjutnya kita akan menganalisis hasil respon bersama PIC 2. Kembali lagi bersama saya, Rafsan Yuda Pamungkas. Di sini saya sebagai PIC 2 yang menganalisis dan menghitung data respon dari kuesioner menggunakan reliabilitas internal atau cross-batch alpha. Pertama-tama, apa itu cross-batch alpha? Cross-batch alpha merupakan suatu rumus yang digunakan untuk mengukur atau menghitung keandalan dari indikator-indikator yang biasanya digunakan dalam penelitian berbentuk kuesioner. Di dalam Microsoft Excel belum ada rumus instan yang dapat menghitung cross-batch alpha sehingga kita memakai rumus manual. Sebelum masuk kepada rumusnya, kita perlu menghitung data variabel-variabel penyusun rumusnya terlebih dahulu. Variabel penyusun rumusnya terdiri dari jumlah question, jumlah variance dari tiap question, dan variance dari total score. Angka-angka yang terdapat di dalam tabel ini merupakan hasil dari respon yang dikonversikan ke dalam nilai. Pertama, sangat tidak setuju itu 1, tidak setuju itu 2, netral itu 3, setuju itu 4, dan sangat setuju itu 5. Pertama, kita untuk menghitung jumlah question menggunakan count E. Kenapa saya tidak menggunakan count biasa, count saja? Karena count biasa itu hanya menghitung sel yang hanya mempunyai angka, sedangkan count E itu bisa menghitung sel yang terdapat gabungan angka dan huruf. Oke, saya setuju. Nah, ini jumlah tiap variance dari masing-masing question. Kita harus menghitungnya dulu tiap masing-masing question sebelum menjawab itu. Saya menggunakan command var.s. Kenapa saya tidak menggunakan var.p? Karena var.p itu untuk menghitung data yang berupa populasi, sedangkan data dari kuesioner ini adalah data yang bersifat sampel. Oke, saya tarik dulu. Oke, enter, kemudian tarik rumusnya. Oke, untuk menghitung jumlah saya menggunakan command sum, kemudian enter. Oke, untuk menghitung variance of total score kita harus menghitung dulu jumlah dari score masing-masing subjek. Sama seperti tadi, kita menggunakan command sum dan tarik rumusnya. Oke. Sama seperti menghitung variance tiap question, kita juga menggunakan var.s untuk variance sampel. Sip. Kita tarik semua dari totalnya. Enter. Nah, di dalam rumus manual cross-batch alpha yaitu adalah jumlah question dibagi buka kurung jumlah question dikurang 1 tutup kurung, kemudian dikali buka kurung jumlah tiap variance dari masing-masing question. Maaf 1 dikurang jumlah dari masing-masing question, kemudian dibagi dengan variance of total score. Hasilnya wala 0,899. Nah, untuk menganalisis angka hasil dari cross-batch alpha 0,899, saya menggunakan tabel tingkat keandalan yang bersumber dari buku
RO. Oke. Di tabel ini 0,0 sampai 0,2 itu kurang andal. 0,21 sampai 0,40 itu agak andal. 0,41 sampai 0,60 itu cukup andal, dan 0,61 sampai 0,80 itu andal, dan 0,81 sampai 1,0 itu sangat andal. Dilihat dari hasil crossbatch alpha data yang kami kumpulkan ini, terdapat nilainya adalah 0,899338, yang berarti data kami sangat andal. Halo teman-teman, nama saya Liana, saya di sini sebagai PIC 3. Tugas saya adalah membuat deskriptif statistik menggunakan Microsoft Excel. Ini data yang sudah saya peroleh dari PIC 2. Saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari MEAN. Pertama, kita masukkan dulu sama dengan, lalu kita ketik rumusnya yaitu average, lalu buka kurung, kita blok datanya dari total, lalu kita tutup kurung, dan lalu kita enter. Lalu untuk mencari stand error, rumusnya itu sama dengan, kita klik stdev, lalu kita buka kurung, kita blok data dari total, lalu kita tutup kurung, dan kita kasih garis miring. Kita masukkan lagi rumusnya sqrt, lalu buka kurung, kita klik atau kita ketik count, kita buka kurung lagi, kita blok data, yang sama seperti tadi, lalu kita tutup kurung, tutup kurungnya kita 2 kali, lalu kita enter. Lalu cara mencari median, rumusnya itu sama dengan klik median atau ketik median, buka kurung, kita blok data dari total, caranya sama seperti yang tadi, lalu kita tutup kurung, kita enter. Untuk mode juga rumusnya pertama kita buka kita sama dengan, kita ketik mode, buka kurung, lalu kita blok dari total, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Lalu standar deviation, cara mencarinya yaitu sama dengan, kita masukkan rumusnya yaitu stdev, lalu kita buka kurung, kita blok data dari total, lalu kita tutup kurung lagi, lalu kita enter. Untuk mencari sampel variance, rumusnya itu sama dengan, lalu masukkan rumusnya itu var, buka kurung, kita blok data dari total, lalu kita tutup kurung, kita enter. Untuk mencari kurtosis, yaitu rumusnya kita buat sama dengan, kita masukkan rumusnya KURT, atau kita bisa klik langsung, lalu kita buka sama dengan, kita blok datanya dari total, tutup kurung, lalu kita enter. Untuk mencari skewness, rumusnya yang pertama sama dengan, kita klik skew, SKEW, buka kurung, kita blok datanya dari total, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Untuk mencari range, rumusnya yaitu sama dengan max, buka kurung, kita blok data dari total, lalu tutup kurung, kurang, kita kasih tanda minus atau kurang, kita klik angkanya atau kita ketik min, buka kurung, kita blok lagi datanya, sama seperti yang tadi, lalu kita tutup kurung,
lalu enter. Untuk minimum, kalau mencari minimum kita masukkan rumusnya itu min, M-I-N, atau bisa klik langsung, lalu buka kurung, kita blok datanya dari total, buka kurung, kurung, lalu kita enter. Cara mencari maksimum, rumus maksimum yaitu sama dengan max, atau kita bisa ketik langsung MAX, atau boleh klik langsung, buka kurung, kita blok datanya dari total, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Untuk mencari sum, kalau untuk sum, rumusnya yaitu sama dengan sum, S-U-M, buka kurung, kita bisa blok dari total. Saya ulangin, kita blok datanya dari total, lalu kita tutup kurung, kita enter. Untuk mencari count, rumusnya yaitu count, kita klik count atau kita ketik, boleh. Kita blok datanya dari total, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Oke. Untuk kesimpulannya, data ini diperoleh dari total poin. Dijadikan acuan nilai untuk melihat berapa banyak orang yang sangat tidak puas, netral, puas, dan sangat puas. Bisa dilihat dari sini bahwa yang sangat tidak puas adalah 7-13 dan tidak puas 14-20. Kalau untuk netral 21-27 dan puas dari 28-34 dan sangat puas adalah 35. Sekian dari saya, terima kasih. Hai teman-teman, aku Keishali, aku PIC 4 dalam project ini. Nah, di sini aku akan jelasin gimana sih caranya aku membinakan semua pekerjaan teman-teman aku dari PIC 1 sampai PIC 3 ke dalam Microsoft Word. Aku udah menggunakan template. Nah, di sini aku tinggal menyesuaikan judul seperti judul penelitian aku. Nah, ini tinggal dimaksimalkan lebih bagus lagi. Lalu kita masuk ke daftar isi. Jangan lupa setiap bab menggunakan heading 1 dan subbab menggunakan heading 2. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah supaya kita bisa menggunakan fitur table of content. Table of content ini kita bisa peroleh dalam pencet references lalu masuk table of content. Nah, secara otomatis itu akan keluar table of content-nya. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi manual mengerjakan table of content ini. Nah, kita bisa lihat ini jadi lebih rapi, bagus. Tinggal kita sesuaikan formnya. Masuk ke lampiran A, ini tugas aku, dan lampiran A ini itu berisi tentang pertanyaan kuesioner. Pertanyaan kuesioner dapat kita peroleh dalam Microsoft Forms yang telah dibuat oleh PIC 1. Nah, ini kita masuk ke Microsoft Forms, ini pertanyaannya, dan tinggal kita copy. Kita masukkan ke dalam laporan penelitian. Lalu, setiap lampiran, jangan lupa kita insert caption ya. Insert caption bisa kita lakukan dalam references, lalu insert caption. Jangan lupa itu A karena lampiran A. Nah, untuk insert caption ini kita akan lakukan berulang kali karena sangat diperlukan. Nah, untuk lampiran B juga, untuk lampiran B itu akan kita masukkan jawaban dari mahasiswa yang ikut berpartisipasi mengisi kuesioner tersebut. Nah, jawaban ini kita bisa peroleh langsung ke responses. Setelah responses kita download itu secara Excel. Tinggal download, ntar download lampirannya. Lalu ini tampilannya secara Excel, lalu kita langsung copy. Habis kita copy, kita masukkan ke laporan penelitian tersebut. Nah, jangan lupa juga seperti yang tadi aku bilang, setiap lampiran pasti punya caption. Nah, caption ini jangan lupa kita masukkan. Nah, jangan lupa diganti ke B, karena ini sudah masuk ke lampiran B, oke? Nah, habis itu kita masuk ke bab 3.1. Nah, di sini bab 3.1, aku memasukkan interpretasi Cronbach Alpha yang dipakai untuk penelitian aku, untuk menghitung penelitian aku. Nah, di sini kita tinggal masukin tabel yang telah dibuat oleh PIC kedua. Nah, ini tabelnya. Tinggal di copy, lalu kita tinggal paste ke laporannya. Nah, ada beberapa tabel. Ini yang pertama, tabel yang kedua, ada 4 tabel. Captionnya ya, kita labelinnya tabel karena
yaitu merupakan tabel. Kita masuk ke daftar lampiran. Nah, di sini kita tinggal di sebelah insert caption itu ada insert table of figure. Nah, di situ kita masuk ke lampiran A, kita pilih untuk yang A. Nah, di sini kita langsung keluar secara otomatis lampiran yang telah kita buat, dan ini untuk lampiran B, pencet juga B. Kalau untuk yang tabel ya kita tinggal pencet tabel. Nah, setelah itu ya langsung keluar secara otomatis seperti itu. Tinggal kita sesuaikan fontnya, lebih mempercantik dan menyesuaikan. Seperti itu untuk kerjaan aku gitu aja. Selanjutnya dilanjutkan sama PIC 5 teman aku. Thank you. Halo teman-teman, di sini aku Yohanes, aku sebagai PIC 5 dan aku akan melanjutkan pekerjaan dari PIC 4. Oke, kita langsung aja masuk ke bab 3 dan kita akan memasukkan pertanyaan kuesioner berupa screenshot. Oke, kita buka dulu di Microsoft Form dan kita akan screenshot dari nomor 1 dan 2, lalu nomor 3 dan 4, lalu nomor 5 dan 6, lalu nomor 7. Oke, kita langsung pindah ke Word dan kita masukkan ke Word dengan cara insert, lalu ke pictures, ke this device, lalu pilihlah nomor 1. Itu untuk pertanyaan nomor 1 dan 2. Oke, di sini sudah ada pertanyaan nomor 1 dan 2. Kita kecilkan sedikit. Oke, kita kasih caption dengan cara ke reference, ke insert caption, new label, ketik saja gambar 3 titik. Oke, selesai. Kita tambahin captionnya biar lebih jelas lagi. Oke, lalu kita ulangi lagi dengan cara yang sama, pictures, this device, nomor 3. Nah, kita tambahin, tinggal simple aja, bisa ditambahin lagi ininya karena sudah otomatis langsung ke gambar 3.2 gitu kan. Kita langsung masukkan lagi, ulang lagi caranya dengan cara yang sama ke nomor 5. Ini kita kecilkan langsung gambarnya, langsung kita buat captionnya dengan cara yang sama juga, dia akan otomatis 3.3 dan kita tulis kuesioner 3. Oke, lalu kita langsung aja ke gambar terakhir atau pertanyaan terakhir, yaitu nomor 7. Kita kecilkan sedikit juga gambarnya, kita langsung caption di reference, lalu ke insert caption, gambar kita tambahin kuesioner 4. Oke, sudah selesai. Dengan cara ini kita sudah selesai untuk pertanyaan kuesioner dan kita harus update daftar gambar ya. Caranya adalah kita harus scroll ke atas terlebih dahulu ke daftar gambar, kita klik yang bawah sini, kita langsung aja ke insert table of figures, terus di sini udah otomatis caption labelnya gambar 3 titik. Kita tekan OK aja dan langsung muncul daftar gambarnya, dan ini fungsinya untuk kita bisa menekan secara langsung dan langsung terjun ke bab 3 itu langsung, atau gambar tersebut dengan cara kontrol klik, langsung kita turun ke gambar 3.2 sesuai kursor. Oke, sekarang kita langsung aja melanjutkan di bab 4. Bab 4 kita memiliki tugas memasukkan tabel melalui pekerjaan PIC 3 di Microsoft Excel. Oke, kita langsung aja ke Microsoft Excel dan yang dimasukkan adalah yang bagian kanan. Oke, sekarang kita hanya cukup simpel. Ini tinggal di copy saja, Ctrl C, lalu kita masukkan ke Word, Ctrl V, lalu kita buat captionnya dengan cara yang sama, insert caption, tapi labelnya beda. Tadi kita buat label yang berbeda, yaitu tabel 4 titik. Oke, kita cukup tekan OK aja, kita tambahkan deskriptif statistik yang pertama. Oke, kita langsung aja copy yang tabel kedua dengan cara sama, Ctrl C, lalu kita paste dengan cara Ctrl V, lalu kita tambahkan caption dengan cara insert caption. Udah otomatis tertulis 4.2, kita tambahkan lagi captionnya, deskriptif statistik 2. Oke, sama kayak tadi kita update lagi untuk daftar tabel. Kalau tadi kan kita daftar gambar, kalau kali ini kita daftar tabel, kita update di daftar tabel. Nah, untuk ini jangan sampai kamu tekan ada warna abu-abu karena itu bisa menghilangkan yang di blok warna abu-abu. Jadi kita update nya juga sama nih, sama seperti daftar gambar, kita tinggal insert table of figures,
langsung aja oke, karena ini sudah tertulis tabel 4 titik. Oke, nah langsung muncul di situ bahwa tabel 4.1 dan 4.2 ada. Dan kita bisa juga untuk mengeceknya, kita juga bisa kontrol klik untuk langsung turun ke bawah. Oke, sudah bisa, berarti sudah beres. Dan yang terakhir adalah sebagai tugas PS5 kita harus membuat lampiran. Nah, di sini sudah tertera lampiran A dan lampiran B. Yang dibuat oleh PS5 adalah lampiran C. Nah, lampiran C itu berisi apa sih? Berisi tentang aktivitas yang ada di Teams. Oke, kita gimana cara buat lampiran C? Cukup simpel, kamu tinggal ke bawah seperti ini, lalu kita ke layout, lalu ke bricks, karena kita harus membuat page baru dengan cara next page. Oke, di sini page numbernya masih sama ya, B-1. Lalu kita langsung tekan lampiran B seperti ini, langsung ke home, langsung tekan aja format painter, lalu tinggal klik aja nih di page yang baru yang tadi kita udah page break tadi ya, langsung tertulis lampiran C. Nah, setelah tertulis lampiran C, kita masukkan foto screenshot aktivitas di Teams dengan cara insert pictures this device. Ini, nah di sini muncullah muka-muka kita ya kan, dari PS1 sampai PS5. Lalu langsung kita buat captionnya. Captionnya sama seperti tadi, tapi kita harus buat label yang baru lagi. Nah, label yang baru ini adalah C titik sesuai dengan lampiran B. C titik, jadi singkat C.1. Oke, beres. Lalu kita tambahin captionnya, yaitu adalah aktivitas MS Teams. Oke, dan jangan lupa jika seperti ini, seperti tadi lagi juga, kita harus update lagi daftar lampirannya. Oke, kita scroll ke atas. Untuk update daftar lampiran itu juga sama, cukup simpel caranya, yaitu dengan insert table of figures. Nah, tapi di sini kita harus mengetik secara manual dulu lampiran C. Kita harus ketik secara manual dulu lampiran C. Oke. Kita sesuaikan dulu ya fontnya. Oke. Nah, di sini baru kita masukkan reference insert table of figures. Langsung oke aja dan sudah selesai. Di sini tugas sebagai PS5 cukup mudah ya, dari daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Jangan lupa untuk diupdate juga. Nah, di sini pekerjaan saya sudah selesai. Saya Yohanes, dan terima kasih sudah mau mendengarkan kelompok kami presentasi. Oke. Sekian. Dan Terima kasih. bye.